nggak usah terlalu dipikirin sampai bawa parang gitu ya, nggak usah tak. Iya. Enggak sih, kok nggak ada parang juga di rumah sih. Yang ada itu pisau sih, kok pisau. Untuk bawang. Ya. Atau mungkin gini kok, ketika dikritik diam kan, oke makasih, tersenyum. 10 menit kemudian dia bawa parang. Kok ngeblank sih aku. 3, 2, 1 and action. Hai sahabat curhat bersama Nulife, kembali lagi di podcast curhat bersama Nulife. Dan di episode kali ini gak kalah seru dengan tema-tema yang minggu lalu. Di YouTube Nulife Batam pastinya setiap hari Kamis kalian bisa menyaksikan acara podcast ini dengan tema-tema yang luar biasa. Dan luar biasanya juga pada malam-malam hari ini aku ditemani oleh koko ganteng lah ya. Saya bilang ya, masih muda. Masih muda kan kok? Masih muda. Yes. Ya, muda bukanlah usia, tetapi apa kok? Jiwanya. Mantap kali ya katanya. Dan kali ini pastinya ditemani oleh Kofunik sebagai narasumber kita dengan tema review jujur kok. Oh ya. Jadi kita bicara nih esensinya tentang kejujuran. Ya kan? Kemarin kok ada salah satu konten yang viral di TikTok dan Instagram. Tadi ada satu food vlogger yang mereview jujur sebuah resto, ya. Nah, tapi kalau dari segi kita ngelihatnya dari konteks kejujuran nih kok ya. Kalau menurut Kofunik sendiri, kalau kita ngomong kejujuran, kadang kan kalau kita mau jujur sama seseorang atau mau mengatakan kejujuran akan sesuatu kan pasti nggak menyenangkan ya kok ya. Adalah pasti nggak menyenangkan. Nah tapi kalau menurut Kofunik nih, bagaimana nih supaya kita bisa tetap berkata jujur tapi nggak menyakiti orang lain, tanpa merugikan orang lain dan tanpa menjatuhkan atau menyudutkan orang lain? Mustahil nggak sih kalau menurut Koko kalau bisa kita jujur tanpa menyebabkan ke beberapa hal yang tadi aku sebutkan tadi? Nggak mustahil. Nggak mustahil? Ya. Bisa kita berkata jujur tanpa menyakiti kok? Harusnya. Karena sebetulnya kita ini hidup harus bijaksana. Oke. Ya kan? Mungkin kalau dari kasus yang pernah, yang apa tadi diangkat bahwa ada satu food vlogger yang mengangkat tentang kejujuran dari sebuah restoran, lalu dia langsung ketika dia sampai dia meliput, lalu dia upload ya. Nah, dengan mengatakan bahwa ini kurang, akhirnya menimbulkan persepsi orang bahwa nggak mau ke sana, ya kan? Mungkin jorok dan sebagainya, misalnya ya. Nah, itu kan kurang bijaksana menurut saya. Seharusnya kan seandainya kalau dia sebagai misalnya saya seorang vlogger atau punya restoran, waktu saya datang liput, mungkin saya lihat, ini belum sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang saya harapkan. Saya bisa panggil Atta dulu. Bisa. Ngomongin empat mata dulu. Ya, Atta, sebaiknya boleh nggak ini harus bersih biar kelihatan lebih bagus. Waktu saya review kan orang lebih banyak datang. Mau nggak seperti itu? Senang nggak kita? Iya. Walaupun memang kita kasih tahu bahwa ini kelihatan kurang bagus, kurang elok ya. Ya artinya bahasa halus lah kita pakai. Orang akan lebih senang dengar. Tapi kalau kita tiba-tiba ada aku liput ya, di mana yang jorok aku shoot sengaja gitu ya. Lalu setelah itu aku upload, aku bilang ini kurang bagus restorannya Atta ini, ada di sini jorok, di sana jorok dan lain sebagainya. Kira-kira marah nggak? Ya, iya karena motivasinya salah kok, betul. Tapi kalau saya bicara seperti awal tadi, ini bagaimana kalau begini, boleh nggak? Nanti aku liput lagi, gitu kan? Itu artinya bagus kan? Makanya penting sekali dalam hal orang-orang berkata jujur itu bijaksana. Perlu ada kebijaksanaan. Harus bijaksana. Perlu ada hikmat di situ ya. Sehingga orang yang menerima juga bisa senang gitu, nggak melukai. Walaupun itu mungkin sesuatu yang keburukan dia ya. Tapi kalau dibicarakan dengan baik, dengan hikmat yang benar, saya rasa semua orang pasti senang. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ketika kita mau berkata jujur,
suatu hal yang nggak mustahil ya kalau kita berkata jujur itu nggak menyakiti orang lain. Kita harus ngeliat juga motivasi, caranya, dan butuh hikmat di sana ya Ko ya. Betul sekali. Oke. Penting sekali itu, karena kalau enggak nanti kita akan banyak melukai orang. Ya, melukai orang, makin banyak musuh kita. Ya kan? Sementara orang bilang, ada pepatah bilang kalau satu musuh itu terlalu banyak. Ya, 1000 kawan terlalu sedikit. Artinya apa? Jangan ada musuh gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita diberikan kritikan sama orang lain gitu, seharusnya kita harus bersikap bagaimana sih Ko? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita diberikan kritikan orang lain, terkadang hal itu membuat kita sakit hati, terintimidasi. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kita menyikapi yang benar ketika kita dikritik atau diberikan review jujur sama seseorang? Gimana Ko? Jadi kalau ditanya bagaimana sikap, harusnya ya kalau kita bijaksana, baik sebetulnya menurut saya. Kalau saya dikritik, dikasih masukan, kalau itu baik, ya why not? Kenapa kita nggak mau terima yang baik, ya kan? Tapi kalau ada yang misalnya nggak baik, ya, yang nggak sesuai dengan kita, ya sudah, abaikan aja. Kan nggak apa-apa, nggak merugikan kita, ya kan? Tapi kan gue sempat didengar gitu. Ya. Yang ada kalau didengar tuh kayak, ini gerem nih orang, ini siapa sih yang kritik-kritik gue gitu. Betul. Tapi kalau kita hidup benar, kebenaran itu yang akan membuktikan. Kebenaran itu yang akan membuktikan. Orang akan melihat hidup kita gitu kan. Betul. Apakah kita itu hidupnya sama dengan apa yang dikatakan orang atau enggak gitu. Kan banyak orang karena dia iri, bisa jadi gitu, bisa jadi ya. Tapi kalau dia berkata benar tentang hidup kita introspeksi loh diri kita. Harusnya ya. Jadi jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat emosi, naik darah, bawa parah gitu. Jangan. Coba introspeksi dulu. Benar nggak yang dia bilang itu? Iya. Kalau benar, kenapa kita nggak berubah? Ya kan? Tentunya waktu kita berubah kan hidup kita lebih baik gitu. Iya. Ya, jadi tapi memang kebanyakan kalau orang dikritik tuh pasti respon yang pertama itu marah ya Ko ya? Ya. Kebanyakan. Kenapa? Karena masih hidup dalam daging, keinginan daging, karena ya. Atau mungkin gini kok, ketika dikritik diam kan, oke, makasih, tersenyum. 10 menit kemudian dia bawa parang seperti yang gue bilang tadi. Ya, makanya penting sih sebetulnya kita menguasai diri ini. Iya, menguasai diri. Perlu kita menguasai diri, jaga hati. Alkitab bilang itu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana timbul kehidupan. Yang seperti itu tadi, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Iya kan? Pasti dalam perjalanan hidup kita ini ada orang-orang yang suka, ada orang-orang yang nggak suka. Betul. Jadi waktu mereka melemparkan kritikan, kita yang harus bijaksana. Kalau itu baik, kita terima, kita rubah hidup kita. Tapi kalau itu tidak benar, ya sudah, kita jalan aja terus lurus. Yang penting kita masih hidup dalam kebenaran firman tentunya. Kalau kita orang percaya, hidup dalam kebenaran firman, tidak masalah. Nanti suatu saat itu akan terbukti sendiri apakah kita hidup salah atau kita hidup memang benar gitu. Jadi nggak perlu marah, ya. Memang kalau ngomong Bapak enak gitu ya, Bapak nggak tahu saya rasakan, saya tahu apa yang saudara rasakan, aku tahu, aku juga pernah rasakan gitu ya. Tapi kebenarannya ya seperti gitu. Kita coba belajar bijaksana. Memang nggak mudah, ya kan. Waktu dengar kata-kata pedas yang nggak benar tentang kita, itu emosi bisa nggak stabil gitu ya. Biasanya respon pertama emang kayak gitu, emosinya nggak stabil. Makanya belajar untuk menjadi tenang. Iya. Belajar menjadi tenang, biarkan kita berpikir. Karena kalau ketenangan itu membuat kita bisa berpikir tenang, bisa berpikir yang baik seperti berpikir itu. Iya. Jadi untuk orang-orang yang emosional nih, belajar tenang ya, belajar tenang. Kalau memang itu baik buat kita, kenapa sih kita tidak mau berubah untuk sesuatu yang baik? Tapi kalau itu memang nggak benar, ya sudah, kita jalan aja lurus-lurus ya. Jadi buah hidup kita itu sebenarnya nggak usah ngomong ya Ko ya, buah kehidupan kita juga akan membuktikan. Betul. Tapi kan juga kita harus lihat juga ya Ko ya, kalau misalnya ada orang mengkritik kita,
Iya, kalau misalnya orang yang mengkritik itu adalah orang yang deket sama kita ya. Karena orang yang dekat sama kita pasti kan mengenal kita luar dalam ya. Atau mungkin mentor kita yang mengkritik kita, ataupun Bapak Rohani ya yang memberikan review jujur kepada kita gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya orang yang mengkritik kita yang orang baru kenal mungkin 1 minggu yang ketemu di jalan aja ya, kayaknya makanya saya bilang tadi kan, kalau dia kritik walaupun 1 minggu tapi itu baik benar buat ya berubahlah, nggak masalah kan. Tapi kalau nggak benar ya sudah, abaikan aja, nggak apa. Waktu kita abaikan dia, biarlah dia yang pusing, dia yang sakit kan. Kadang-kadang kan orang begitu, kalau dia dia iri, dia pingin kritik tapi respon kita bisa-bisa aja, dia tambah sakit tuh. Ya, kan? Makanya nggak usah peduli dengan orang-orang yang mungkin kritik tapi mereka nggak tahu hidup kita. Kita tahu hidup kita, teman-teman dekat kita tahu kita punya kehidupan bagaimana. Ya sudah, jalani aja hidup ini dengan baik. Nggak usah terlalu dipikirin sampai bawa parang gitu ya, nggak usah Iya. Enggak sih, kok nggak ada parang juga di rumah sih. Yang ada itu pisau sih, kok pisau. Untuk bawang. Nanti kok rencana mau beli parang sepulang ini. Nah, tapi kok gini ya, kadang kan kalau misalnya kita udah dikritik kayak gitu, ya itu tadi, sebenarnya mau siapapun yang mengkritik kita, mau itu orang dekat maupun orang yang baru kenal, yang penting tuh tadi ya kok, yang aku tangkap sih sebenarnya itu respon kita jangan sampai salah ya kok ya. Betul, penting sekali itu, respon. Ya kalau kita punya respon salah, sudah pasti salah nanti, akibatnya juga salah panjang jadinya ya. Sebetulnya tidak ada masalah, akan jadi masalah. Ya. Coba kalau kita di review yang jelek-jelek gitu ya, tapi kita lalu kita emosi, kita ribut perang, bisa ke kantor polisi kita jadinya ya kan, lapor gitu ya. Betul. Tapi kalau kita santai aja ya biar aja lah, ya nanti hidup kita yang akan membuktikan seperti gitu. Kebenaran itu nggak bisa dihapus, ya. Kebenaran itu tetap akan dinyatakan seperti gitu. Ya. Bicara mengenai konteks kejujuran kok ini dalam suatu hubungan ya. Berteman atau lagi teman dekat nih gitu ya sama orang yang akan bakal menjadi pasangan hidup kita kelak, perlu nggak kita berkata jujur, menceritakan masa lalu kita kepada pasangan kita? Kan kadang-kadang kan memang ada hal-hal sesuatu yang ya nggak perlu nggak perlu diceritain lah ya kok ya. Kalau menurut Koponex gimana itu? Iya, penting sih jujur itu, tapi kita juga punya privasi. Jangan sampai juga begitu baru kenal cerita semua. Enggak juga, kita lihat dulu dalam perjalanan. Makanya kan waktu kita pacaran, masa pacaran itu sebetulnya masa pengenalan satu dengan yang lain. Iya. Kalau kita lihat orangnya ini memang punya perhatian, punya hati baik, gak apa-apa kita pelan-pelan. Karena penting, jangan sampai nanti sudah di pernikahan baru ketahuan segala macam tetek bengeknya, ya kan, itu kan akan lebih rumit jadinya dalam menyelesaikan. Semuanya itu harus jujur kok. Ya. Baik dari masalah misalnya utang, keuangan. Oh itu harus. Itu harus. Lah utang sendiri lah kok. Ya, itu harus ya. Jadi perlu kejujuran dalam membangun hubungan itu rumah tangga. Kenapa? Karena dari awalnya kita sudah nggak jujur. Karena waktu kita tutupin satu hal, nanti akan ditutupin lagi dengan kebohongan. Akhirnya jadi kebohongan demi kebohongan, dan itu berisiko dalam rumah tangga. Kalau kita sudah dari awal membangun hubungan dengan apa adanya saya ya, saya seperti ini, hidup saya, latar belakang keluarga saya seperti ini, masa lalu saya seperti ini, gimana, kamu mau terima nggak? Ya aku terima kamu apa adanya, oke. Baru kita bisa masuk ke jenjang pernikahan. Tapi kalau dia nggak bisa terima, lebih baik dari awal daripada kita paksakan masuk ke dalam rumah tangga, karena akan berabe nanti. Untuk apa kita menikah lalu bercerai? Kan nggak ada gunanya. Nah, lebih baik kita jujur dari awal, karena nggak ada manusia yang sempurna. Ya, semua manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi kalau kita bisa jujur dan kita bisa menerima satu dengan yang lain, keren. Gitu. Tapi penting nggak ya sih kok kejujuran itu?
Kenapa sih ada keluar statement ya udahlah nggak apa-apa lah, berbohong demi kebaikan, gitu. Itu yang keliru. Itu gimana tuh? Kejujuran itu penting. Kenapa itu membuat orang trust, orang percaya sama kita, ya kan? Waktu Atta jujur itu makin saya bisa percaya, karena hubungan itu harus dibangun atas dasar kepercayaan. Dimulai dari mana? Dari kejujuran itu. Rumah tangga begitu, apalagi bisnis juga begitu, pertemanan juga begitu. Coba kita dengan teman, kita nggak jujur, sekali aja kita dia ketahuan nggak jujur, nggak dipercaya sudah. Orang nggak bisa percaya. Dalam pekerjaan juga begitu, rumah tangga juga begitu, sama. Jadi pentingnya kejujuran itu sangat mutlak menurut saya dalam sebuah